Saya ngerti urusan sihir. Sejak usia 9 tahun, Tuhan memberi saya pengalaman menonton sihir oleh seorang tukang obat. Lalu ditambahilah selaku hamba Tuhan, saya banyak pengalaman mengusir setan-setan dalam membebaskan banyak pasien kerasukan setan. Maka saya beroleh cukup bahan untuk menulis buku tentang sihir. Kedua buku itu dapat dibaca, bahkan di-download jika Anda mengunjungi literatur kawanan kecil pada http sekian. Silakan kunjungi nanti http://onechill.net. Dan rasanya teman-teman ada siapkan juga buku sihir kan? Ada kan? Nanti dibagi, nanti diterima di panitia. Jadi sihir itulah yang dipakai oleh iblis sebagai senjata yang paling dahsyat, paling misterius, tidak mudah dikenali. Dan di seluruh Alkitab dapat dijumpai 24 kali kata sihir. Masih ditambah puluhan kasus yang terjadi di bawah sihir. Namun tidak dapat dijumpai literatur Kristen tentang sihir. Silakan kunjungi toko buku Kristen. Anda nggak akan ketemu tuh buku tentang sihir. Ini aneh. Kita buka Quran aja ada tentang sihir. Quran surat 72 Al-Jin itu bicara tentang sihir. Kristen nggak bicara. Maka tugas itu jatuh ke tangan saya. Rupanya iblis mempekerjakan sihirnya atas para pelajar Alkitab. Sehingga setiap kali orang belajar Alkitab lalu bertemu kata sihir, segera sihir iblis bekerja dalam pikirannya. Ah, ini pasti tentang klenik, tentang perdukunan. Tak perlu saya pelajari. Kan saya sedang belajar teologi ya, tentang Tuhan. Nggak ada urusan dengan perdukunan. Begitulah jadinya iblis bebas memainkan sihir sejak Adam dan Hawa tanpa terdeteksi oleh cerdik pandai Kristen. Karena iblis tidak dienyahkan dari lingkungan manusia. Baru setelah Kristus memberi wibawa mengusir setan, Markus 16 ayat 17, umat punya kemampuan untuk bebas dari pengaruh sihir iblis. Itu pun masih mungkin dipengaruhi gagasan iblis. Ada gagasan iblis juga dilemparkan untuk menyimpang. Tak perlu ngusir setan-setan. Iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Itu kalimat itu saya dengar berulang kali. Mereka membela iblis. Nah, bagian 2 yang barusan kita lalui sudah menunjukkan betapa banyak penyesatan yang terjadi. Yang diberitakan adalah Injil Kristus yang sudah digagahi. Bukan Injil lagi yang diberitakan. Injil Kristus yang sudah digagahi. Tadi ayat-ayat yang saya baca itu, yang saya sajikan itu, sudah digagahi. Penyesatan pasti oleh kuasa iblis. Yang paling samar. Sehingga tidak disadari oleh guru-guru Kristiani. Kuasa iblis yang paling samar ini sudah menyesatkan hampir semua umat Yesus. Rupanya Tuhan mengizinkan iblis memuaskan hatinya. Sampai waktunya Tuhan menyingkirkan iblis ke jurang maut. Dan inilah zaman akhir. Sehingga baru dituliskan pada kitab Wahyu. Silakan baca Wahyu 18 ayat 2. Ya, dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan itu telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Babel itu lawannya Tuhan dari dahulu kala. Babel itu antikristus. Sejak dari menara Babel, sejak dari Raja Nebukadnezar, itu anti Tuhan semua. Dan ayat 23 mencatat, dan silakan baca ayat 23. Dan cahaya lampu oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Termasuk bangsa Kristen. Kena disesatkan. Jadi
Jadi jangan kita terlalu yakin dengan iman Kristiani kita yang sejatinya masih compang-camping. Ditimpalin oleh iblis. Ada Allah, ada Yahweh, ada debata, akhirnya bingung orang Kristen. Itu permainan iblis semua untuk bikin bingung. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Itulah tentang sihir. Jadi sihir adalah kuasa kegelapan yang misterius. Begitu misteriusnya sehingga tidak ada dituliskan literatur tentang sihir. Bahasa Inggrisnya sihir itu sorcery. Bahasa Bataknya sipa balik mata. Matanya terbalik. Oleh sihir, matanya korban sihir terbolak-balik. Korban itu berpikir harus begini, padahal harus begitu. Korban sihir berpikir narkotika menimbulkan suasana riang gembira. Dugem, dunia gembira. Sejatinya keadaannya terbalik sedang menuju neraka. Secara rohani seseorang mengira sesuatu ajaran adalah baik, padahal itu perkara jahat, terbolak-balik oleh sihir. Umat dibuat bingung, dia kira sesuatu ajaran itu benar, sejatinya sesat. Renungkan itu. Lihatlah banyak agama yang menganut ajaran sesat. Lalu setiap pemimpin agama mengklaim kami benar. Itu terjadi di sekte-sekte Kristen juga. Semua ngaku kami benar. Padahal Tuhan penciptanya satu. Surga kekal pun hanya satu. Maka dapat disimpulkan hanya satu juga iman yang benar. Lainnya adalah kesesatan. Mana satu iman yang benar? Iman Injili. Karena memang Injil yang dibawa oleh Kristus ke bumi, bukan agama. Iman yang benar pasti berasal dari Tuhan yang benar. Lainnya adalah kesesatan. Berpuluh tahun saya guru Injil ini menekuni Injil Kristus. Belum dia peroleh kebenaran yang sejati. Baru sampai kepada akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kenyataannya ada pesaing. Ia asik mengklaim aku juga kebenaran. Baru sekarang saya bicara. Yang memisahkan kebenaran dari yang lain adalah akulah terang dunia. Allah, Yahweh, debata tidak pernah mengaku terang dunia. Hanya Kristus. Tidak ada ilah lain yang mampu menyatakan dirinya selaku terang dunia. Terang adalah konsep yang jelas. Semua manusia mengenal konsep terang. Di luar terang pasti gelap. Makasih. Di sini terang, di sini pasti gelap. Makanya Yesus memperkenalkan itu. Di luar terang hanya ada kegelapan. Berarti sosok di luar Yesus hanyalah kegelapan. Ilah-ilah di luar Yesus adalah kegelapan. Atau yang bercokol dalam kegelapan. Semua mereka bukan terang dunia. Dan sihir hanya mampu berperan di dalam kegelapan. Ya, kegelapan tidak mungkin memberi pencerahan. Demikianlah iblis menerapkan sihir sejak mengecoh Hawa, diikuti oleh Adam yang asal patuh saja. Berpuluh kali sihir dicatat dalam Alkitab. Tetapi mengapa tidak ada pelajaran teologi yang tergerak membahas tentang sihir? Oke. Kasus pertama yang boleh kita ambil untuk semakin mengerti tentang sihir. Tolong dibaca Yohanes 13 ayat 2. Ya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Iblis membisikkan rencana bukan ke ke dalam hati. Kalau iblis bisikkan ke telinga, bisa lancar itu. Masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Tapi iblis memasukkan rencana ke dalam hati Yudas Iskariot. Sehingga tidak bisa lagi berubah.
Itu di dalam hati itu sudah termeteraikan. Aku harus mengkhianati Yesus. Dan itu adalah contoh telepati. Ada Yesus di sini, ada Yudas di sini. Yudas kena bisikan iblis, padahal dia hanya duduk 1-2 meter dari Tuhan Yesus. Itulah namanya telepati. Iblisnya entah ada di mana. Dan telepati adalah gelombang pikiran yang dari jarak jauh dapat disuntikan ke dalam hati korbannya. Kok bisa? Bisalah. Sebab sebelum malam itu Yudas sudah menjadi hamba iblis. Yudas terbiasa mencuri uang kas Tuhan Yesus. Siapa saja yang ada kejahatan dalam dirinya mudah kena sihir iblis. Lalu tanpa disuruh lagi Yudas jadi juga mengkhianati Yesus. Kasus Yudas ini murid Yesus dia diulangi oleh iblis terhadap Petrus, murid seniornya Yesus. Mari baca Matius 16 ayat 21, 22, 23 ya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Bapa menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Apakah Yesus menganggap Petrus itu iblis? Enggak begitu. Yesus tahu Petrus sudah kena bisikan iblis. Yesus tahu iblis sudah berbisik kepada batinnya Petrus. Sehingga Yesus katakan, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Petrus itu kenapa bisa kena sihir iblis? Karena dia punya obsesi. Waktu Yesus bicara tentang kerajaan sorga, murid-muridnya sudah repot. Masing-masing mikir, wah, aku bisa jadi menteri keuangan nih, kata Yudas. Yang lain bilang, aku jadi menteri perhubungan. Petrus berharap aku bisa jadi perdana menteri. Obsesi mengakibatkan Anda mudah kena sihir. Minta bukti, banyak di tengah masyarakat yang punya obsesi kena sihir iblis. Semua orang yang main judi online itu orang-orang yang kena obsesi. Hilang rumah satu masih lanjut, hilang mobil masih lanjut. Itu sihir semua. Coba renungkan saudara. Kayak apa itu kena menyihir orang Kristen. Sehingga apa? Sehingga semua disembah, semua dirangkul. Tidak tanya-tanya lagi. Petrus bisa menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Tolong disadari, dalam pemuritan 2000 tahun yang lalu, rabi itu ibarat raja. Bukan sekedar guru. Jadi tidak akan terjadi seorang murid itu menyangkali rabinya. Kecuali kena sihir. Jadi Yudas mengkhianati Yesus karena sudah kena sihir. Petrus mendorong Yesus ke samping, itu sudah kena sihir. Itulah pengaruh sihir. Jadi Yudas sudah kena sihir, Petrus juga kena sihir. Mudah sekali. Padahal mereka berada di dekat Yesus. Saya cerita tadi, setiap pagi saya dan istri saya duduk berdua, pasti usir setan. Sambil juga berdoa, mohon Tuhan sihir-sihir iblis dimusnahkan dari diriku. Anda bisa bebas dari sihir iblis kalau sudah dengan teliti membersihkan diri dari sihir-sihir itu juga. Jadi sihir sudah membuat Petrus memikirkan pikiran manusia saja, bukan pikiran Tuhan. Dan berjuta manusia melakukan yang serupa.
Oke. Sekarang datang logika sederhana. Logika ini sederhana. Yudas, murid Yesus, kena sihir iblis. Sementara dia duduk dekat sekali dengan Tuhan Yesus. Petrus, murid Yesus yang senior, kena sihir iblis. Betapa lebih gampang iblis itu menyihir bapak-bapak gereja yang bukan murid Yesus, sudah jauh dari Tuhan Yesus. Yesusnya sudah pergi ke sorga. Gampang sekali mereka menyihir bapak-bapak gereja. Sehingga bapak-bapak gereja katakan apa? Dia rangkumkan itu, dia gabungkan itu. Perjanjian lama, perjanjian baru digabung. Lalu dengan setel yakin mereka katakan, ini kitab suci kita. Tidak ada kesalahan di dalamnya. Kalau saya tunjuk kesalahan mau apa? Ini masalah. Renungkan baik-baik. Kita semua sedang berada di bawah sihir iblis. Kalau enggak rajin ngusirin setan. Seluruh bumi ini berada di bawah sihir iblis. Pernah terjadi waktu COVID. Dan akan terjadi lagi. Karena wabah-wabah akan terus disusul-susulkan oleh para globalis itu. Dan akan ada waktunya PBB harus ditunjuk ke ketua PBB. Karena PBB disiapkan untuk menjadi pusat pemerintahan bumi. Dan kursi ketua masih kosong. Masih kosong sampai sekarang. Yang ada hanya sekretaris umum. Dan sekretaris itu tidak punya kuasa untuk eksekutif. Hanya punya kemampuan berkoordinasi. Jadi kita sedang menuju suatu saat di mana PBB itu akan dilantik ketuanya dan PBB ditetapkan menjadi pusat pemerintahan bumi, disahkan secara aklamasi oleh utusan-utusan ke PBB, dan di situ mudah sihir memainkannya. Iblis memainkan sihir itu. Sehingga semua serba iya, oke, setuju. Targetnya iblis adalah PBB harus menjadi pusat pemerintahan bumi dan kerajaan sorga tidak jadi dibangun. Itulah pertarungannya. Satu kasus lagi saya mau ajak saudara membaca. Pada Matius 14. Mari kita baca Matius 14. Yesus berjalan di atas air. Ayat 22. Rekan-rekan baca ayat 23 aja. 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. 23. Sesudah orang banyak itu pergi, Yesus naik sebuah bukit sendirian untuk berdoa. Waktu sudah malam, Yesus masih berada di situ sendirian. 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. 25. Kok halus suaranya? Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kena angin sakal, topan menderu-deru, indera mereka kurang normal bekerja, berada di bawah ketakutan dan kesangsian. Di situ main sihir iblis. Sehingga apa? Tuhan dia bilang hantu. Itu hantu, padahal Tuhan lagi berjalan di atas air. Dan itu terjadi di Indonesia. Hantu dianggap Tuhan. Murid-murid Yesus, Tuhan dianggap hantu. Saudara, hentikan itu hantu itu. Yang namanya Allah, Yahweh dan sebagainya. Itu semuanya adalah hantu dari kegelapan. Supaya Anda benar-benar selamat oleh Tuhan Yesus. Jadi gara-gara mendengar seminar ini,
Anda jadi harus mengambil sikap yang konsekuen. Mau benar-benar selamat atau mau terus-terus berada di bawah sihir iblis. Saya sudah tunjukkan berapa banyak itu perintah-perintah Yesus tidak dilakukan, tetapi serba dirubah. Ya kan? Berapa banyak tadi contoh saya bacakan. Itu permainan sihir. Itulah dengan cara itulah iblis menggagahi Injil Kerajaan Surga. Sehingga yang ada sekarang adalah agama-agama, sekte-sekte, gereja-gereja. Maka kaum Injili bersikap tegas, menolak segala ilah lain. Hanya satu terang dunia, lainnya hanya sosok-sosok di dalam kegelapan. Kaum Injili menolak ajaran lain selain sabda Yesus kebenaran, termasuk kesesatan di dalam kandungan Alkitab. Saya harus beritahu sini belak-belakan, banyak kesesatan terdapat di dalam Alkitab, istimewa Perjanjian Lama. Yang penasaran boleh berdialog dengan saya. Ketiga, setiap hari seumur hidup mengenyahkan setan-setan di belakang diri masing-masing agar setan jangan sempat menyihir. Resapi Efesus 16. Selanjutnya, taati pula kelanjutan sabda Yesus. Kamu adalah terang dunia. Jangan pernah lupakan itu. Sepasang sabda itu. Aku adalah terang dunia. Dia mulia. Satu-satunya terang di seluruh jagat raya. Aku terang dunia. Kamu juga terang dunia. Di situ Yesus berbagi kemuliaan dengan saudara. Jangan diabaikan itu. Kerugian sendiri kalau diabaikan. Jadi lihatlah, sihir diberlakukan oleh iblis sejak dari awal zaman sampai ke akhir zaman. Ingat menara Babel. Bikin menara menjulang tinggi. Mau mencapai Tuhan. Itu kecongkakan manusia. Ingat iblis yang ingin meninggikan diri setara dengan yang maha tinggi. Yesaya 14 ayat 12 sampai 15 mencatatnya. Nggak punya waktu kita untuk membaca semuanya. Ingat iblis yang memberontak di sorga karena ingin mengambil alih singgasana Tuhan. Lalu ditindak oleh Mikael, dicampakkan ke bumi pada Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9. Pada zaman akhir ini, sejak tahun 2024 sudah dimulai, iblis congkak mencoba menegakkan pemerintahan dunia di bawah kaki tangan iblis dengan menunggangi PBB yang sudah disiapkan sejak 1945. Kelak diubah bentuk menjadi pusat pemerintahan dunia. Selalu berulang. Oke. Kembali lagi. Yesus selalu menunjukkan sikap yang berbeda. Akulah terang dunia. Kamulah terang dunia. Kamu adalah terang dunia, Matius 5 ayat 14. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Sudah ada terangmu, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan Yesus mau berbagi kemuliaan terang dunia itu dengan kita, saudara. Tetapi kita perlu disucikan lebih dahulu dari segala kecemaran dan kegelapan masa lalu kita. Lampu sorot tuh harus dibersihkan selalu. Mercusuar harus selalu dibersihkan. Gak ada nanti sinarnya. Maka kita perlu dengan rendah hati memohonkannya melalui doa-doa di bawah ini. Kali ini saya mau ajak berdoa. Setiap saudara yang mau menjadi terang dunia, boleh Anda ikuti saya. Saya ucapkan kalimat demi kalimat. Kalian tidak mau jadi terang dunia, tidak apa-apa. Atau kalian ikut membaca pelan-pelan dengan saya. Katakanlah dengan bersuara, Tuhan Yesus terang dunia. Terang dunia. Engkau juru selamatku. Kau juru selamatku. Mohon Tuhan bersihkan diriku. Mohon Tuhan bersihkan diriku dari sihir iblis. dari sihir iblis. Mohon darah Yesus menyucikan diriku. Mohon darah Yesus menyucikan diriku Dari sisa dosa.
dari sisa dosa, sisa kesalahan, maupun dari sisa zaman iblis, dari sisa zaman iblis, dari masa laluku. Demi nama Yesus Kristus, harus enyah segala macam malaikat iblis, dari leluhurku, dari masa laluku, juga malaikat iblis penyesat agama, dan sekte yang saya ikuti di masa lalu. Demi nama Yesus Kristus, aku menyangkali semua ilah asing yang mungkin menganggap diriku selaku miliknya. Demi nama Yesus, aku sangkali dan batalkan berbagai upacara yang tidak sah, termasuk pembaptisan air. Diriku harus menjadi milik Yesus Kristus saja. Mohon Tuhan Yesus bebaskan diriku dari sisa-sisa kutuk, akibat dosa-dosa leluhur, atau akibat perseteruan leluhurku, juga akibat kejahatanku di masa lalu. Kalau ada, mohon pelbagai kutuk itu digantikan oleh damai sejahtera dari Yesus Kristus. Agar di dalam damai sejahtera saya dapat hidup memuliakan Tuhan Yesus. Mohon agar Roh Kudus tetap bersemayam di dalam diriku, membimbing saya tuntas keluar dari kegelapan, bergabung dan menyatu ke dalam terang Kristus. Mohon Tuhan Yesus bebaskan juga diriku dari sisa-sisa roh najis. Jangan saya dirangsang hidup cemar kembali. Sisa-sisa kuasa iblis, sampai kepada sihir iblis, harus musnah dari diriku, digantikan oleh akal sehat, dan kesadaran rohani. Silakan Tuhan Yesus, milikilah diriku seutuhnya. Pakailah diriku selaku alatmu. Amin. Bagian keempat, pembaharuan spesies manusia. Tadi saya sudah singgung, kedatangan Kristus kedua kali diserupakan atau diumpamakan oleh Tuhan Yesus seperti zamannya Nuh. Pada zamannya Nuh, air bah datang membinasakan semua masyarakat pada masa itu. Pada kedatangan Kristus kedua kali juga akan terjadi yang serupa. Maka perlu kita perhatikan baik-baik. Lihatlah saudara, Antikristus mau tegakkan tatanan dunia baru. Antikristus adalah iblis dan manusia. Agenda mereka, PBB selaku pusat pemerintahan bumi. Agenda Kristus mau tegakkan kerajaan surga di bumi. Itu kontes antara dua adik kuasa. Antikristus yang akan ikut dalam tatanan dunia baru. Cukup sepertiga penduduk bumi yang terpilih, yang 2/3 dibunuh dalam agenda yang namanya depopulasi bumi. Dan Bill Gates memegang agenda itu. Kristus mau tegakkan kerajaan surga di bumi. Yang beriman lapuk diizinkan dimatikan oleh iblis. Warganya kerajaan surga, sedikit umat yang beriman Injil yang segar. Perhatikan saudara, 2/3 penduduk bumi akan ditewaskan dalam masa siksaan yang dahsyat. Loloskah saya? Kalau Tuhan Yesus sudah
menceritakan semuanya, kita tinggal menyesuaikannya.